Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri, jurusan Manajemen Informatika di Universitas Bina Dharma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama, dasar pengantar teknologi informasi, kedua, sejarah pengantar teknologi informasi, ketiga, perkembangan pengantar teknologi informasi dari masa ke masa. Yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi atau IT adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu juga, dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Dari penjelasan singkat yang ada, pastinya sudah dapat diketahui betapa pentingnya teknologi informasi ini untuk manusia. Teknologi informasi adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk pertama, mencatat atau record, menyimpan atau store, mengolah atau proses, mengambil atau retrieve, mengirim atau transmit, menerima atau receive. Yang kedua yaitu sejarah pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding goa. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Pada awal sejarah, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja bahasa lisan memiliki kelemahan, yakni informasinya mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Termasuk ada keterbatasan jangkauan suara, lalu sedikit lebih maju. Informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukan alfabet dan angka Arabik, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Saat ditemukan teknologi pencetakan, informasi menjadi lebih mudah disebarkan. Hal ini serupa juga terjadi ketika mulai muncul radio, televisi, hingga komputer yang membuka informasi menyebar jauh lebih luas jangkauannya. Setelah itu, teknologi informasi menjadi suatu disiplin ilmu yang penting. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ilmu teknologi informasi digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, bahkan sampai ke urusan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu perkembangan pengantar teknologi informasi dari masa ke masa. Teknologi komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu masih sangat sederhana, karena pada saat itu manusia saling berjauhan. Maka dibutuhkan alat untuk menyampaikan pesan pada orang lain. Alat komunikasi yang tertua yang pernah dilakukan adalah isyarat. Isyarat yang digunakan biasanya asap atau suara-suara yang sengaja diciptakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Tetapi menyampaikan pesan menggunakan asap bergantung dengan cuaca. Bila cuaca cerah, asap sangat jelas terlihat. Bila cuaca buruk, asap sukar terlihat. Akhirnya ditemukan alat baru, yaitu dengan cara menulis pesan dan mengirimkannya menggunakan burung merpati. Lalu surat-surat itu diantarkan dengan berlari dan dengan kuda. Dengan saat ini, perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat.
Berbagai media komunikasi memudahkan kita untuk menerima pesan apapun yang dikirimkan dari mana saja. Kita mengetahui apa saja terjadi di belahan bumi hampir pada saat bersamaan. Teknologi komunikasi saat ini di dunia sangat maju dengan pesat. Jika dulu pada abad ke-17 atau ke-18 nenek moyang kita masih menggunakan pos atau surat menyusun secara fisik. Namun pada abad ke-20 ini kita sudah sangat dapat menikmati komunikasi yang dipengaruhi dengan teknologi, salah satunya tentunya teknologi komunikasi. Pada awal abad ke-20 muncullah alat komunikasi seperti telepon rumah, radio, fax, dan beberapa alat komunikasi lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa alat komunikasi mengalami perkembangan pula, seperti telepon yang mungkin sekarang masih banyak ditinggalkan karena sudah banyak orang yang beralih ke telepon genggam alias handphone. Dengan diiringi perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi pun berkembang secara pesat. Muncullah istilah seperti teknologi komunikasi cyber yang memungkinkan kita dapat menggunakan teknologi komunikasi baru lagi. Contoh teknologi komunikasi yang menggunakan teknologi cyber atau internet adalah email, chatting, dan lain sebagainya. Teknologi komunikasi yang seperti itulah yang sering digunakan di mana-mana. Contoh media komunikasi dari awal sampai saat ini. Ada media cetak. Media cetak yaitu yang pertama surat. Mengirim surat ini sangat mudah dan cepat. Mengirim melalui surat mempunyai keuntungan tersendiri. Kita dapat menulis pesan secara lengkap dan terperinci. Kita memerlukan perangko untuk mengirimnya. Kedua yaitu media koran, majalah, tabloid, dan buku-buku. Koran, majalah, tabloid, dan buku-buku memberikan pengetahuan tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia secara tertulis. Tetapi berita di koran biasanya terlambat 1 hari karena surat kabar harus melalui proses cetak dan edar. Untuk media elektronik yaitu pertama televisi atau TV ditemukan oleh orang Skotlandia bernama John Logie Baird pada tahun 1925 saat pertama kali dibuat televisi hanya berwarna hitam putih. Sesuai perkembangan zaman, TV atau televisi sekarang sudah berwarna. Yang kedua, radio. Siaran radio dipancarkan dari stasiun pemancar radio di satelit, lalu dari satelit ke rumah-rumah penduduk. Ada radio dari frekuensi AM dan ada juga yang FM. Siaran radio dapat menyampaikan berita dan informasi tentang peristiwa di saat itu juga. Ada radio yang menggunakan listrik dan ada juga yang menggunakan baterai. Ketiga, telepon. Telepon adalah media komunikasi yang cukup cepat untuk membicarakan dengan seseorang. Kita hanya tinggal memijat atau memutar nomor yang akan kita ajak bicara. Bila telah tersambung, kita bisa langsung komunikasi. Telepon ditemukan oleh seorang Amerika bernama Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang keempat yaitu internet. Dengan internet kita bisa mengetahui berita-berita apapun melalui komputer yang dihubungkan dengan telepon atau melalui telepon genggam yang mempunyai fasilitas internet. Yang kelima, SMS atau Short Message Service. Pengiriman berita dan informasi melalui SMS hanya bisa digunakan bila kita mempunyai telepon genggam. Karena SMS merupakan salah satu dari fasilitas telepon genggam, SMS ini baru berlaku bila kedua belah pihak mempunyai telepon genggam. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pada penyampaian dan penjelasan pada materi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.